Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Sore ini di Chatterbox, di cuaca yang kalau boleh saya bilang agak mengkhawatirkan ini ya. Makanya kenapa saya lepas socks dan bawa payung, karena saya khawatir ini nanti malah jadi hujan. Nih lihat deh langitnya, mendung pekat gini. Saya takut nanti malah rainy, malah turun hujan. Jadi karena saya orang yang nggak suka gambling, nggak suka berjudi, jadinya ya udah saya pilih untuk melepas sok saya, kaos kaki saya, dan bawa payung, because I don't want to gamble the risk. Tapi anyway teman-teman, hari ini hari Ahad 14 September 2025 ya. Kembali saya pengen berbagi sesuatu tentang salah pecahan dari financial quotient atau kecerdasan keuangan ya. Dan ini adalah hal yang mutlak dimiliki oleh orang-orang yang pengen kaya sih, dan orang-orang yang pengen sukses besar ya. Jadi orang-orang yang dare to dream big, ya satu modal lagi adalah dare to risk big, dare to take big risk. Orang yang berani bermimpi besar, maka orang itu harus berani juga untuk mengambil sebuah risiko yang besar. Dare to take the big risk, not to avoid it. Itu teman-teman. Tapi kalau kita cuma sekedar bermimpi besar, berafirmasi, bervisualisasi tanpa aksi gitu ya, ya kosong gitu loh, ya kan? Tapi ingat teman-teman, kita sebagai orang beragama Allah, inna dina indallahil Islam, orang yang beragama Islam ini jangan sampai melupakan Allah ya. Dalam tindakan kita, dalam aksi kita, libatkan Allah di dalamnya. Makanya rumus sukses ala orang Islam itu adalah do it, D-O-I-T. Do-nya adalah doa, D-O-nya adalah doa, I-nya adalah ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Nah, dalam ikhtiar itu kan kita berani mengambil resiko. Harus berani, mutlak berani. Kalau kita pengen kaya, pengen win big ya, pengen dapat a bunch of big boxes ya, pengen punya big bunches of big bucks gitu ya. Ya kita harus dare to risk big, dare to take the big risk. Harus berani mengambil risiko yang besar. Karena kita nggak bisa stuck hanya dengan main aman, gitu loh. Hanya dengan main aman. Karena percayalah teman-teman, orang-orang yang punya kekayaan seperti sekarang ini, itu adalah orang-orang yang dulunya mereka itu dealt with lots of big risks. Anda boleh tanya, kalau sewaktu-waktu nanti Anda dapat kesempatan eksklusif dan langka, Anda bisa one on one with Warren Buffett misalkan, Warren Buffett misalkan. Anda bisa one on one, bahkan makan siang bareng, bukan lagi makan siang, makan malam, dinner with Buffett, eksklusif dinner with Buffett gitu. Bukan lagi eksklusif lunch for Buffett, with Buffett, eksklusif lunch with Buffett, sampai belibet nih saya ngomongnya. Tapi juga eksklusif dinner, even eksklusif breakfast with Warren Buffett. Nah, coba kalau Anda punya kesempatan seperti itu, saya doakan ya, Anda semua bisa mendapat kesempatan untuk tidak hanya sekedar belajar dari buku-buku Warren Buffett, tapi Anda bisa ketemu orangnya langsung, dan syukur-syukur bisa one on one dengan beliau. Syukur-syukur bisa one on one, chat, ngobrol, bicara dengan beliau secara eksklusif.
Ya, dan syukur-syukur lagi nggak hanya one on one aja, Anda bisa menghabiskan seharian bersama Buffett. One day with Buffett, a day with Warren Buffett. Ya, Anda bisa menghabiskan waktu sehari aja bersama Warren Buffett, ya, dan Anda akan tahu cerita-cerita beliau. Dan syukur-syukur mungkin Anda bisa nggak hanya mendapat exclusive lunch with Warren Buffett, tapi exclusive dinner, exclusive breakfast, ya, with Warren Buffett, even exclusive supper with Warren Buffett. Siapa tahu rezeki kan? Total Anda bisa menghabiskan seharian bersama Warren Buffett, dan Anda akan tahu sebelum menjadi Warren Buffett yang kita tahu sekarang, berapa banyak big risk that he took, berapa banyak big risks that he dealt with. Itu Anda kesempatan bertemu dengan Elon Musk, orang terkaya di muka bumi ini menurut majalah Forbes. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lebih kaya dari Elon Musk. Tapi misalkan Anda punya kesempatan yang sangat platinum, langka, bertemu dengan Elon Musk, dimana mungkin Anda kalau rezekinya nomplok, bisa seharian Anda habiskan bersama Mr. Musk, ya, one day with Elon Musk, sehingga Anda nggak hanya dapat free exclusive lunch with Elon Musk atau one on one chat talk with Elon Musk, tapi Anda juga bisa menghabiskan sehari aja bersama Elon Musk, ya. Anda dapat exclusive breakfast with Musk, exclusive lunch with Musk, exclusive dinner, and even exclusive supper with Musk, ya. Dan Anda akan tahu berapa banyak big risk that Mr. Musk faced sebelum kita tahu Musk yang sekarang dengan X, Tesla, dan banyak lagi yang lain. Itu harus kita pelajarin. Makanya saya bilang syukur-syukur Anda bisa berkesempatan berjumpa dengan Elon Musk suatu hari nanti, dan Anda habiskan sehari saja bersama Mr. Musk, orang terkaya di muka bumi ini versi majalah Forbes. Dan di situ Anda akan banyak tahu berapa banyak risk yang dihadapi oleh Musk, termasuk ketika membesarkan Tesla, membesarkan program SpaceX, mengakuisisi Twitter yang jadi X sekarang, menciptakan AI yang namanya Grok, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Anda bisa belajar dari Mr. Musk. Jangan sekedar minta duitnya, I want money for bla 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 gitu. Jangan show your begging mentality in front of him, tapi show your mental to success, your mental to get rich in front of him. Itu yang benar. Saya break bentar ya. Saya mau pesan aqua dari tadi nggak sempat bentar ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi Anda jangan menunjuk. Saya tidak izinkan ya kalau misalkan Anda nonton video saya ini, tiba-tiba mungkin Anda kepilih, Anda chosen untuk mendapatkan yang tadi saya sebut, kesempatan one day with Musk. Kesempatan langka loh, ini langka. One day with Musk. Saya pesan, kalau Anda nonton ini, Anda rezeki itu sampai ke tangan Anda, saya bilang, don't show your begging mentality. Jangan tunjukkan mental pengemis Anda in front of him. Jangan tunjukkan mental pengemis Anda di depan Elon Musk. Jangan. Saya tidak izinkan itu. Tapi tunjukkan your dare and desire to gain big. Tapi tunjukkan your big mentality, mentalitas besar Anda gitu loh. Your mentality to get something big and bigger, bigger and bigger in your life. Itu yang harus Anda tunjukin. Ya. Jadi tunjukkan mentalitas bahwa Anda pengen mendapat sesuatu yang
besar, 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 dan lebih besar dalam hidup, in front of him, di depan Mr. Musk. Kalau Anda ketemu nanti, satu hari nanti dengan beliau, jangan tunjukkan your begging mentality di mentalitas tangan di bawah, jangan. Tapi mentalitas kita kepalin tangan, kita semangat to gain something big in front of him. Itu teman-teman, pasti akan ada jalan, beliau nanti akan bantu ya. Nah masalahnya kenapa kemarin Elon Musk ketika datang ke Indonesia batal untuk berinvestasi dan hanya memperkenalkan produk Starlink-nya aja dan jualan gitu loh. Ya karena dia tahu orang-orang Indonesia itu kebanyakan ketika berjumpa dengan orang-orang yang super kaya seperti Elon Musk pasti pada ngadahin tangan di bawah, minta duit gitu. That is why kenapa investor itu banyak lari dari Indonesia, karena mereka tahu orang di Indonesia itu kebanyakan begini, mental tangan di bawah. Ya, begitu berjumpa dengan pihak-pihak atau orang-orang yang super kaya gitu ya, yang ada adalah tangan di bawah. Shown their begging mentality. That's what investors don't like. Makanya kenapa para investor itu pada lari ke Vietnam, lari ke Thailand, ya. Karena kita jumpa orang di Vietnam, kita jumpa orang di Thailand, ya, nggak ada tuh orang sampai kayak gini, nggak ada. Apalagi Vietnam yang sekarang berkembang sangat pesat banget. Nggak ada di sana orang begging mentality, nggak ada. Mentalitas pengemis kayak gitu nggak ada. Kalau di sini, itulah kenapa para investor itu pada lari, karena orang-orang pada mental pengemis semua. Begitu jumpa dengan orang super kaya tuh langsung. Makanya kenapa Elon Musk itu sampai kabur, gak jadi invest di sini, cuma di prank doang. Ya, kasihan deh lu. Ya, unless nih, saya mau beritahu Anda ya, sesuatu yang tidak diketahui oleh pemerintah sampai hari ini. Ya, selama orang-orang di Indonesia masih punya mentalitas tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas, ya. Selama orang-orang di Indonesia masih punya begging mentality atau mentalitas pengemis, ya. Percaya sama saya, mau Indonesia dibikin kebijakan seramah apapun terhadap para investors, they won't get here. Para investor itu nggak akan minat ke sini, nggak akan minat. Percaya sama saya, nggak akan minat. Nggak akan minat, ya. Nggak akan minat karena ya garing gitu loh. Karena para investor itu pasti akan nanya, what can you offer to us? What can you guarantee us? What can you promise to us? Gitu. Kayak gitu teman-teman. And can you be trusted? Itu. Can we trust you? Itu yang paling penting. Kata kuncinya satu, trust, teman-teman. Trust, kepercayaan. Kalau nggak trust, nggak ada kepercayaan, ya repot. Itu aja. Simple kan? Sederhana kan? Gampil toh? Iya. Kalau yang ngerti. Kalau yang kagak ngerti mau salam. Nah sekarang kenapa China atau Tiongkok itu lagi demen-demennya berinvest gede-gedean di Indonesia? Karena mereka tahu trik dagang, karena mereka menguasai trik dagang. Mereka itu entrepreneurial skillsnya, financial skillsnya, selling skillsnya itu tinggi, gitu loh. Makanya mereka bisa membuat satu strategi yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya. Contoh misalkan pemerintah China atau pemerintah Tiongkok
mendanai dan membangun kereta cepat ya untuk rute Jakarta Bandung. Ya, untuk rute Jakarta Bandung. Itu kan rute pendek sebenarnya, bukan rute panjang. Yang sebenarnya nggak perlu banget kalau saya boleh jujur ya. Karena rutenya rute pendek, bukan satu rute yang panjang. Jadi sebenarnya rute itu nggak perlu banget. Ya nggak perlu banget. Tapi ya itu, begitu udah jadi, yang jadi jaminan apa? APBN. Jadi pinter gitu loh. Jadi ngutangin, jadi minjemin duit, ngasih duit, minjemin duit, tapi untuk bisa bayar utangnya itu yang dijamin adalah harta yang dipunya. APBN ini kan harta yang dipunya sebenarnya. Ini yang kita nggak terkecoh gitu loh. Ini yang membuat kita tuh terkecoh gitu loh. Bener nggak? Bener dong. Ini yang membuat kita tuh terkecoh. Karena disangkanya ya itu. Karena mereka bisa ngejebak dengan dagang, trik dagang yang mereka punya. Nah, di US katanya sudah menggaranti, sudah meminta Indonesia menggaransi produk-produk mereka masuk ke Indonesia bakal no tariff ya, 0% tarif ya. Tapi bukan berarti iPhone bisa murah, apalagi ada iPhone 17 yang baru kaget gua. Yang baru meluncur, belum tentu itu bisa murah. Belum tentu, hanya orang pekok aja yang bilang. Begitu masuk ke sini, tetap aja kan ada para pengemis-pengemis yang berbaju macam-macam itu. This country is full of beggars, honestly. Negara Indonesia ini penuh dengan pengemis. Cuma beda baju aja. Gak kayak pengemis yang saya biasa temuin di stasiun Pondok Ranji itu. Bajunya aja yang beda. Lebih mahal dari pengemis yang biasa saya temuin di stasiun Pondok Ranji situ. Tapi ini lebih mahal lagi bajunya. Dan lebih keren lagi ngemisnya. Ngemisnya yang keren. Tangan di bawahnya yang keren. Tangan di atasnya kagak keren sama sekali. Itu teman-teman. Jadi buat apa kalau kayak gitu? Itu bukan sesuatu yang menurut saya pantas untuk dibanggakan. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, kalau di depan orang-orang kaya itu jangan pernah begging, teman-teman. Jangan pernah begging, ngemis. Jangan. Tapi show in front of them ya, your big desire, your big courage, your big confidence to get something big. I want to be like you one day. Gitu. I want to be you one day. Gitu. Bukan jadi orangnya, tapi jadi seperti dia gitu loh. Millionaire. I want to be a millionaire like you someday. I'll be a millionaire like you one day. Gitu. Itu yang harus ditunjukin. Nggak sebaliknya, begging. Kalau kita enggak, tiap anggota DPR punya duit banyak, ya kan? Wah, langsung ngemis. Makanya itu yang membuat kadang teman-teman saya pada komen, para anggota DPR itu kadang-kadang dipaksa menjadi sinterklas. Karena nerima duit buat ini, buat ono, buat ene, buat eno, buat oneh dan segala macam. Ya akibatnya rungkat, habis. Kayak waktu saya pernah cerita kemarin kan. Ingat aja kapan itu saya pernah cerita tentang ini. Memang itu resikonya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang gede,
Jadi anggota DPR itu gajinya gaji tertinggi sedunia. Tunjangan banyak banget, bahkan sampai seumur hidup. Tunjangan pensiunnya sampai seumur hidup. Orang yang bahkan udah lama nggak jadi anggota DPR pun masih dapat tunjangan pensiun sampai hari ini. Seperti itu teman-teman. Banyak orang-orang yang udah nggak jadi anggota DPR, khususnya anggota DPR yang pertama di era reformasi tahun 99 ya. Banyak udah nggak jadi anggota DPR hari ini tapi masih dapat. Sekelas Anang Hermansyah aja masih dapat. Kan Anang Hermansyah dulu pernah jadi anggota DPR, teman nggak kepilih. Kemarin nyalek lewat PDIP nggak kepilih ya, tapi tetap dapat kan. Dia pernah jadi anggota DPR dari PAN. Krisdayanti juga sama, pernah dulu jadi anggota DPR dari PDIP. Kemarin nggak kepilih di pileg. Nyalon wali kota Batu nggak kepilih juga, tapi tetap dapat uang pensiun sebagai anggota DPR, bekas anggota DPR dari PDIP. Nah baru dapat gaji lagi kalau nanti 2029 calon lagi atau dicalonin sama PDIP gitu. Sama teman-teman, sama gitu. Semua orang yang dulu pernah jadi anggota DPR dapat itu tunjangan seumur hidup, pensiun gitu. Itu memang gede loh. Makanya orang berlomba-lomba untuk race big in order to get a seat in parliament, in order to get a seat in the house. Itu. Dan konsekuensinya apa? Yaitu race big, you'll race big. Karena you akan didatangi oleh orang ono anak uni segala macam. Akan didatangi oleh those who have begging mentalities. Pasti. Itu resiko sih. Itu resiko kita jadi anggota DPR itu seperti itu. Kalau nggak itu jangan jadi anggota DPR. Kalau nggak mau digituin ya jangan jadi anggota DPR. Jadi orang biasa aja, atau jadi pengusaha paling, jadi pebisnis gitu. Ya oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share pada sore hari ini. The weather is getting uncertain. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan insya Allah ini akan lebih panjang lagi pembahasannya kalau weathernya benar-benar clear. Sampai jumpa.